Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dari akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dari akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dari bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi dari bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia serta berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk proses pernafasan. Karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun tubuh, vitamin dan mineral berfungsi menerima reaksi-reaksi dalam tubuh. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Struktur akar, batang, dan daun. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya coklat, keputih-putihan, atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, ini adalah struktur luar dari akar. Yang pertama ada leher akar, bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Lalu ada batang akar atau corpus radicis, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Cabang-cabang akar atau radik lateralis, yaitu bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Serabut akar atau fibrilla radicalis, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar atau pilus radicalis itu merupakan tonjolan secara epidermis yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan akar, sehingga lebih banyak air dan unsur hara yang dapat diserap. Pada tumbuhan air jarang dijumpai adanya rambut akar. Ujung akar atau apex radicis yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Tudung akar atau kaliptra yaitu bagian akar di mana letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah, serta untuk menyerap air dan garam dari dalam tanah. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar memiliki fungsi untuk
menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, lalu menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Lalu ada modifikasi menjadi cadangan makanan, seperti gambar di samping saya, ada dari ketela, lalu wortel, dan bengkuang. Struktur dan fungsi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah, serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, di sini adalah bagian dari batang. Pada bagian batang terdapat buku atau nodus dan ruas atau internodus. Buku atau nodus pada batang merupakan tempat daun, bunga, dan tunas melekat. Sedangkan ruas atau internodus merupakan bagian batang yang letaknya di antara buku-buku. Tunas yang terdapat pada sudut di antara daun dan batang dinamakan tunas aksiler. Tunas ini berpeluang menjadi cabang. Adapun bagian ujung batang terdapat tunas terminal. Nah, di sini ada perbedaan penampangan batang dikotil dan monokotil. Pada batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti tumbuhan tebu. Struktur dan fungsi daun. Daun adalah salah satu bagian organ tumbuhan yang tumbuh di ranting, biasanya berbentuk lebar tipis. Daun memiliki zat warna hijau atau klorofil. Warna hijau daun tersebut memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penangkap energi dari cahaya matahari ketika pada proses fotosintesis. Di sini ada gambar dari struktur daun. Struktur bagian luar daun terdiri dari pelepah daun yang berfungsi mendudukkan daun pada batang, tangkai daun atau petiolus yang berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Helai daun atau lamina adalah salah satu bagian terpenting kebanyakan daun karena ini memiliki fungsi utama dan daun yakni sebagai organ fotosintesis yang paling dominan bekerja. Bentuk helai daun sangat beraneka ragam, dapat tipis ataupun tebal. Seperti halnya sistem perakaran dan batang, antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Kita lihat gambar di sebelah kiri saya, yaitu merupakan daun tumbuhan jagung yang merupakan tumbuhan monokotil, dan di sebelah kanannya adalah daun pepaya yang merupakan tumbuhan dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Fungsi daun antara lain tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Lalu, sebagai alat respirasi, di dalam daun terdapat stomata yang berfungsi untuk bernafas atau sebagai sebuah alat pernafasan. Lalu ada sebagai alat reproduksi vegetatif. Daun sebagai alat reproduksi vegetatif contohnya terjadi pada tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun.
Daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Selanjutnya, mengatur proses transpirasi, di mana untuk mengurangi penguapan air. Lalu adalah yang terakhir berfungsi sebagai proses gutasi, di mana daun menjadi tempat keluarnya cairan atau air yang berupa tetes-tetesan. Struktur bunga, buah, dan biji. Struktur dari fungsi dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putik yang merupakan alat kelamin betina. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak dan daun mahkota dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5 bahkan 2. Struktur dan fungsi buah dan biji. Buah pada umumnya berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Buah yang lengkap seperti pada gambar di samping saya, yaitu memiliki biji, daging, buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangbiakan dan perbanyakan biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Gambar di samping saya merupakan struktur dari putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Terima kasih sudah menonton pada video pembelajaran ini. Silakan menonton materi struktur dan fungsi tumbuhan bagian 2.